Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Robbi jidni ilman warjukni fahman. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini Allah senantiasa selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, yang mudah-mudahan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita umatnya, yang insya Allah selalu akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, beserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Paku Haji. Sebelumnya perkenalkan, saya dalam hal ini Bapak Muhammad Nafis SPD selaku PKS kurikulum di SMP Negeri 4, dan pada hari ini selaku pemberi materi di MPLS untuk materi pengenalan kurikulum sekolah. Lagi-lagi saya sangat mengucapkan selamat dan sukses selalu buat anak-anakku yang ada di SMP Negeri 4 Paku Haji. Alhamdulillah tahun ini, di tahun 2021 atau tahun pelajaran 2021-2022, SMP Negeri 4 Paku Haji telah dibuka untuk sementara berada atau numpang di SDN Kohot 3 di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Anak-anakku yang Bapak banggakan, serta MPLS SMP 4 Paku Haji, serta panitia dan Dewan Guru SMP Paku Haji, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mengenai masalah kurikulum, mungkin kalian bertanya apa itu kurikulum dan bagaimana itu kurikulum. Karena kalau kita bicara kurikulum adalah bicara aturan ataupun rambu-rambu yang berada di dalam dunia pendidikan, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA atau perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Bapak ulang bahwa kurikulum adalah alat yang digunakan untuk mencapai pendidikan yang dinamis, di mana ketika sekolah itu ada dan akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, bahwa sekolah itu harus memiliki dan mempunyai kurikulum agar nanti rambu-rambu sasaran tujuan dari pendidikan yang ada di sekolah itu terarah. SMP Negeri 4 Paku Haji tahun ini alhamdulillah kita akan menggunakan kurikulum sekolah yang berbasis kurikulum 2013. Dulu sebelum kurikulum 2013 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Ada beberapa penilaian, aspek penilaian pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu aspek penilaian sikap. Di dalamnya ada spiritual, sosial. Yang kedua ada pengetahuan. Yang ketiga ada keterampilan. Bapak ulang bahwa ada aspek atau penilaian yang terdapat pada kurikulum yang nantinya mengarah ke siswa. Yang pertama adalah aspek penilaian sikap, dalamnya ada spiritual, sosial. Yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Aspek pengetahuan
merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang yang ada di mata pelajaran tingkat SD, SMP, atau SMA. Di dalam struktur kurikulum, jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% adalah aspek karakter. Yang kedua, aspek keterampilan. Aspek keterampilan di dalam kurikulum bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Yang kedua, aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Aspek sikap itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada aspek penilaian sikap dan perilaku, yang merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Mata pelajaran pada kurikulum 2013 yang diterapkan di SMP Negeri 4 Pakuaji itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, mata pelajaran kelompok A, yaitu terdiri dari agama dan budi pekerti, agama atau budi pekerti. Yang kedua, PPKN. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan mata pelajaran kelompok B ada seni budaya, ada PJOK, ada informatika, dan ada baca tulis Al-Quran atau BTQ. Sehingga nantinya dari mata pelajaran dua kelompok itu yang disampaikan oleh guru-guru pada saat beliau mengajar sesuai mata pelajaran yang ada di sekolah. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, seorang guru harus membuat kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, tidak berisik, tidak bercanda pada saat kalian masuk dan berada di ruang kelas. Berarti situ sudah adanya pengkondisian suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi ataupun tujuan yang sudah dipelajari dan dikembangkan. Sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Adanya kesinambungan antara materi yang sudah diajarkan sama materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan oleh seorang guru. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti di mana dalam kegiatan inti di sebuah kurikulum atau acuan untuk seorang guru ketika beliau memberikan pembelajaran di sekolah atau di ruang kelas. Dan itu merupakan proses dari pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi adanya peran aktif antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa ketika berada dan mengikuti pelajaran yang berlangsung di dalam ruangan atau pada saat melakukan meeting Zoom atau yang lainnya di luar dari tatap muka yang bersifat daring. Kegiatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu kegiatan yang mengarah kepada proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Sehingga kegiatan inti pada kurikulum yang diajukan di sekolah diterapkan oleh seorang guru bahwa dalam kegiatan itu pembelajaran disampaikan di kelas ataupun di daring
itu menggunakan pendekatan saintifik yang mengacu kepada proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan mencoba, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, seorang guru bersama peserta didik atau siswa mampu membuat rangkuman atau kesimpulan dari pelajaran yang hari ini disampaikan. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Refleksi dalam meninjau kembali atau mengkaji kembali tentang materi yang telah disampaikan untuk bisa dipahami dan untuk bisa disimpulkan. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Umpan balik di sini adalah adanya interaktif antara siswa dengan guru pada saat materi disampaikan dan sudah bisa dipahami oleh siswa dan siswi yang ada di dalam kelas. Seorang guru dalam kegiatan penutup itu yang kedua melakukan penilaian. Ya, melakukan penilaian. Yang kedua merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran, baik itu remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikut. Seorang guru ketika selesai, dia akan memberikan gambaran sekilas tentang materi yang akan nanti disampaikan setelah pada hari itu beliau menyampaikan materi. Jadi ada kesinambungan antara materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan di depan. Di mana dalam kurikulum tersebut juga ada sarana prasarana. Intinya sarana prasarana ini adalah pelengkap dari kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah yang masuk dalam kategori kurikulum ataupun di dalam kurikulum adalah ada sarana prasarana. Proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terdapat di sekolah tersebut. Sarana yang dimaksud bisa meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan penunjang pada saat KBM dilakukan di sekolah atau pada saat proses KBM dilakukan secara daring, sehingga nanti ada hal yang harus disiapkan oleh siswa dan guru pada saat proses KBM tatap muka atau pada saat proses KBM secara daring. Di dalam kurikulum kita juga harus mengenalkan belajar efektif. Belajar yang dimaksud efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses itu mampu memberikan pemahaman, pengertian kepada siswa pada saat siswa diasih penjelasan oleh seorang guru. Nah, tentunya kalian pengen tahu dan pengen dapatkan tip-tip belajar yang baik dan benar. Belajar yang baik dan benar untuk saat ini adalah silakan buat oleh kalian belajar kelompok. Intinya di dalam belajar kelompok itu yang sudah paham memberikan kepada yang belum paham agar lebih paham kembali, dan yang belum paham pun mendapat wawasan daripada siswa yang sudah paham. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Catat hal-hal yang penting yang kalian memang anggap itu penting dan perlu dicatat. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Apalah artinya? Kalau kalian nilai besar tapi boleh nyontek, sedangkan nilai kecil atau sedang tapi hasil daripada jerih payah kita tanpa harus nyontek. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Yang kesepuluh, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ingat, gurumu adalah orang tuamu kedua dari orang tuamu yang ada di rumah. Ridho gurumu merupakan ridho orang tua kamu. Restu orang tua kamu merupakan restu daripada guru kamu
ketika beliau menyampaikan materi atau ilmu kepada kamu. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Yang ke-12, kerjakan PR. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jangan bosan-bosan. Yang keempat, cukup istirahat, makan, dan bermain. Yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ingat, ketika kamu menemukan pelajaran yang sukar untuk dimengerti alias kamu tidak suka, seperti matematika, bahasa Inggris, ataupun IPS atau IPA, jangan jadikan beban buat kamu. Sesungguhnya bahwa pelajaran yang kamu tidak sukai adalah pelajaran yang nantinya akan kamu sukai. Ingat, kalau awalnya kita tidak suka, berarti kita harus bisa mensukai terhadap hal yang kita tidak suka. Insya Allah, Allah akan berada kepada orang-orang yang mensukai terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Kalau kegiatan ekstrakurikuler berarti kegiatan yang ada di luar sekolah. Kalau kegiatan intrakurikuler berarti adalah kegiatan yang ada di dalam sekolah. Sehingga nanti kalian membedakan mana ekstra dan mana intra. Cari seorang pembimbing yang baik. Kalau bahasa orang Arab bilang, kulit beduk akan dicium, akan dikasih minyak wangi ketika beliau menjadi tempat untuk menaruh Al-Quran, akan disanjung oleh seseorang yang membawa Al-Quran. Tapi kalau kulit beduk berteman dengan kayu menjadi beduk, ya setiap hari akan dipukul oleh orang pada saat waktu sholat tiba. Yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. 20, lokasi dan situasi yang kondusif. 21, hindari sikap tidak jujur. 22, metode imitasi. 23, trial dan error. Ya. 24, counting. 25, metode berpikir. 26, mulai dari yang kecil. 27, sharing. 28, fokus. 29, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-30, menggunakan media dan sumber yang relevan, ya. Jadi itu tentang gambaran kurikulum atau pengenalan kurikulum. Alhamdulillah SMP Negeri 4 Pakuaji di tahun pelajaran 2011 dan 2012 dengan masa pandemi COVID-19 kita menggunakan metode pembelajaran daring alias program pembelajaran jarak jauh yang nantinya menggunakan video, yang nantinya menggunakan alat peraga yang masuk ke dalam HP kalian. Manfaatkan kalian punya HP, manfaatkan fasilitas yang orang tua miliki untuk proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP 4 Pakuaji melalui proses kegiatan daring. Karena bagaimanapun nasib anak bangsa Indonesia di 20 tahun ke depan ada di tangan kalian masing-masing. Bapak cuma bisa mendoakan, bisa memberikan arahan. Jadilah anak yang baik, jadilah siswa yang berprestasi, jadilah siswa yang nantinya kamu menjadi penerus putra-putri bangsa Indonesia. Ya, jadi Bapak berharap manfaatkan kegiatan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, manfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh orang tua kepada kita agar nantinya proses kegiatan kita membentuk anak-anak yang terampil, cekatan, anak-anak yang berakhlakul karimah itu tercipta ada di SMP Negeri 4 Pakuaji yang berlokasi untuk sementara di SDN Kohot 3. Ya, Bapak cuma berharap semangat dan kita berdoa mudah-mudahan COVID pandemi 19 berakhir dari Indonesia, musnah dari bumi pertiwi Indonesia, dan kita bisa melaksanakan program kita tatap muka seperti 2 atau 3 tahun yang sudah berlalu. Itu yang dapat Bapak sampaikan.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang tersendat, ucapan-ucapan yang kurang relevan. Bapak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.